Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurella dari Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan beberapa topik, diantaranya hidup bersama alam, aku dan lingkungan di sekitarku, cerita dari kampung halaman dan bentang alam Indonesia. Yang pertama yaitu hidup bersama alam. Di dalam bab hidup bersama alam ini ada 3 topik yang kita bahas. Yang pertama yaitu para penghuni alam. Yang kedua, setiap komponen memiliki peran. Dan yang ketiga, hubungan unik pada setiap makhluk hidup. Pada topik ini menjelaskan tentang ekosistem dan macam-macam ekosistem. Yang kedua yaitu peran komponen biotik dan abiotik serta hubungan unik pada makhluk hidup seperti kupu-kupu dan bunga. Jadi, ekosistem sendiri adalah hubungan komunitas makhluk hidup dan benda tidak hidup di suatu lingkungan. Jadi, suatu makhluk hidup ini bisa kita sebut sebagai individu. Jika makhluk hidup sejenis ini berkelompok, kita bisa sebut dengan populasi. Nah, jadi lingkungan atau tempat tinggal setiap makhluk hidup ini disebut dengan habitat. Dan yang terakhir, sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenisnya dan hidup berdampingan disebut dengan komunitas. Misalnya, ikan membutuhkan air untuk tempat tinggal, dan manusia dan hewan membutuhkan udara untuk bernapas, serta tanaman membutuhkan tanah dan matahari. Inilah yang disebut dengan ekosistem itu sendiri. Ada macam-macam ekosistem, yaitu sawah, gunung, kota, desa, dan masih banyak yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yaitu peran komponen abiotik dan biotik. Komponen biotik adalah komponen hidup dalam suatu ekosistem. Contohnya seperti cacing tanah. Dan komponen abiotik adalah benda tak hidup yang meliputi faktor klimatik substratum. Contohnya air, udara, dan masih banyak lagi. Jadi, semua komponen memiliki perannya masing-masing. Setiap peran ini menjaga ekosistem ini tetap harmonis. Yang selanjutnya yaitu ada bagaimana hubungan yang unik antar dua makhluk hidup seperti kupu-kupu dan bunga. Contohnya, kupu-kupu mendapatkan makanan dari sari bunga dan bunga mendapatkan bantuan dari kupu-kupu untuk berkembang biak. Ada juga simbiosis antar makhluk hidup. Ada 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis paratisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan, seperti kupu-kupu dan lebah. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak saja, seperti bunga anggrek atau tanaman yang tertempel pada pohon-pohon besar. Yang terakhir yaitu simbiosis paratisme, adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan tetapi merugikan pihak lain, seperti kutu. Semua hewan yang disenggahi oleh kutu akan selalu dirugikan. Bab selanjutnya yaitu aku dan lingkungan di sekitarku. Di bab ini ada 3 topik juga, yaitu denah rumahku, denah tempat tinggalku, dan kenampakan alam dan buatan. Topik ini membahas apa itu denah, bagaimana cara membuat denah, dan kenampakan alam serta buatan ini. Denah sendiri adalah sebuah gambar yang menunjukkan letak suatu hal atau gambar rancangan suatu gedung atau suatu bangunan. Denah akan terlihat kecil apabila dilihat pada gambar. Denah ini memiliki fungsi untuk
untuk menunjukkan nama, susunan, ukuran, dan isi ruangan. Cara membuat denahnya yaitu ada judul denah, nama bangunan atau nama ruangan, gambar umum lokasi, dan petunjuk arah mata angin. Selanjutnya itu ada kenampakan alam semu dan kenampakan buatan. Kenampakan alam sendiri adalah semua bagian di lingkungan sekitar kita yang terbentuk akibat proses alam seperti gunung, sungai, danau, bukit, dan lain-lain. Kan buatan adalah semua bagian dari lingkungan sekitar yang terbentuk karena diciptakan oleh manusia seperti bangunan, gedung, jembatan, taman, dan lain-lain. Yang bab selanjutnya itu cerita dari kampung halaman. Cerita dari kampung halaman ini ada 3 topik, yaitu tradisi keluarga dan masyarakat, sejarah tradisi atau budaya di Indonesia, dan nilai-nilai tradisi di Indonesia. Topik ini membahas dengan apa itu tradisi dan budaya, apa macam-macam tradisi di Indonesia, dan bagaimana nilai-nilai tradisi yang ada di Indonesia ini. Jadi, tradisi atau budaya adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dijalankan oleh masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Misalnya, tradisi serent tahun yang ada di Sukabumi dan Kuningan. Tradisi serent tahun itu sendiri adalah upacara mengangkut padi dari sawah ke lumbung dengan menggunakan rengkong atau pikulan khas yang terbuat dari bambu. Ada juga macam-macam tradisi yang ada di Indonesia, yaitu tradisi pesola, tradisi kebo-keboan, dan tradisi bakar batu. Tradisi pesola adalah tradisi yang berasal dari kota Sumbar, yang merupakan sebuah permainan melempar lembing dari atas kuda. Dan yang kedua yaitu tradisi kebo-keboan yang berasal dari daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Tradisi ini beberapa lelaki menyerupai sebuah kerbau dan tujuannya untuk menghalau penyakit. Tradisi bakar batu berasal dari Pegunungan Tengah di Jayawijaya, Papua. Bakar artinya memasak makanan dengan membakar batu-batu tersebut. Selanjutnya, ada nilai-nilai tradisi di Indonesia. Setiap tradisi memiliki nilai luhur yang sangat penting bagi tatanan masyarakat. Aturan yang turun-temurun dari generasi ke generasi lain seperti gotong royong, mematuhi orang tua, dan menjaga kebersamaan. Selanjutnya itu ada bab terakhir yaitu bentang alam Indonesia. Di bentang alam Indonesia ini ada 3 topik yang dibahas, yaitu ragam bentang alam di Indonesia, adaptasi kita di daerah dengan bentang alam, dan pengaruh bentang alam dengan keberagaman budaya. Pada topik ini membahas tentang bentang alam itu sendiri, bagaimana adaptasi kita dengan bentang alam, dan pengaruh bentang alam dengan keberagaman budaya. Bentang alam sendiri adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Ada beberapa jenis bentang alam seperti gunung, sawah, ladang, lembah, hutan, sungai, dan masih banyak yang ada di sekitar kita. Bentang alam sendiri terdiri dari dataran dan perairan. Dataran terbagi menjadi 2, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Dan dataran rendah adalah bagian permukaan bumi di daerah rendah dan biasanya mendekati daerah pantai atau laut. Yang selanjutnya itu adaptasi kita di daerah dengan bentang alam. Ada
adaptasi sendiri adalah penyesuaian diri setiap makhluk hidup terhadap suatu keadaan. Adaptasi juga bagaimana cara makhluk hidup itu menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup di mana mereka tinggal. Jadi, orang-orang yang tinggal di daerah dingin atau panas, pasti mereka akan menyesuaikan yang mereka tempat tinggali. Jadi, ada juga pengaruh bentang alam dengan keberagaman budaya. Dapat kita lihat dari bentuk rumah dengan kondisi bentang alam di Indonesia yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, saja mempengaruhi keberagaman budaya. Dan selanjutnya yaitu bagaimana cara mengajarkan topik tersebut, yaitu dengan cara menjelaskan topik-topik yang akan diajarkan pada siswa tersebut, dan adanya sesi tanya jawab, diskusi bersama teman, serta demonstrasi. Demonstrasi ini bermanfaat bagi siswa agar tahu, oh ini gunung, oh ini kolam, sawah. Kita akan memperlihatkan gambar-gambar sawah, gunung, dan masih banyak lagi. Seperti menonton video juga bisa, serta penugasan mengenai topik-topik yang telah dibahas oleh guru tersebut. Dan media apa yang diajarkan pada topik tersebut, yaitu dengan media video pembelajaran, gambar, media cerita naratif seperti menceritakan suatu dongeng, jangan terlalu monoton pada materi, dan serta media buku. Untuk evaluasi yang berbasis host pada topik tersebut, saya setiap babnya mengambil 2 pertanyaan, yaitu pertama yaitu hidup bersama alam. Apakah hubungan antar makhluk hidup selalu sering menguntungkan? Sebutkan alasannya. Apa perbedaan dari ekosistem dan populasi? Yang kedua yaitu aku dan lingkungan di sekitarku. Apa yang dimaksud dengan denah dan bagaimana cara membuat denah itu? Apa perbedaan kenampakan alam dan kenampakan buatan? Jelaskan. Yang ketiga itu cerita dari kampung halaman. Sebutkan salah satu tradisi atau budaya yang ada di Indonesia. Mengapa nilai-nilai tradisi Indonesia sangat penting bagi masyarakat? Yang keempat yaitu bentang alam Indonesia. Apa perbedaan dataran rendah dan dataran tinggi? Jelaskan. Apakah bentuk rumah dapat dipengaruhi dengan kondisi bentang alam? Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.